Kabut tipis menyelimuti desa Karangjati di lereng Gunung Lawu. Langit kelabu menggantung rendah, seolah menekan hamparan sawah yang terbentang luas sejauh mata memandang. Aroma tanah basah bercampur dengan udara pagi yang dingin, menciptakan suasana sunyi yang mencekam. Tak ada suara selain gemericik air di parit dan kicauan burung, yang sesekali terdengar dari pepohonan di kejauhan. Detektif polisi, Kolonel Zulfikar Sutanto berdiri tegap di tepi pematang sawah, matanya menyipit menembus kabut. Di sebelahnya, Letu Abimanyu Yuda Prakosa dan Letu Amira Wirabumi, dua detektif muda yang menjadi anak buahnya, memperhatikan tempat kejadian perkara dengan penuh kewaspadaan. Tak jauh dari mereka, dokter forensik Nikolai Gunawan berlutut di samping mayat seorang pria yang tergeletak di tengah lumpur sawah. Jaksa kriminal Claudia Ashari berdiri dengan tangan menyilang, wajahnya serius. Mayat itu seorang pria berusia sekitar 40 tahun, mengenakan kemeja batik yang telah robek dan berlumpur. Wajahnya pucat, matanya membelalak dengan ekspresi ketakutan yang membeku selamanya. Lehernya tampak lebam, seperti bekas cekikan yang dalam. Namun yang paling aneh, tidak ada jejak kaki lain di sekitar tubuhnya, hanya ada satu jejak kaki yang membekas di lumpur, seolah-olah korban jatuh dari langit. Misteri yang menarik, igumam Zulfikar sambil berjongkok. Satu jejak kaki di lumpur, tetapi tak ada tanda-tanda pertarungan atau pergerakan lainnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa mati di sini tanpa meninggalkan lebih banyak jejak? Dokter Nikolai mengamati tubuh korban dengan saksama. Luka di leher ini menandakan korban dicekik hingga mati. Namun yang lebih menarik adalah tanah di bawah kuku-kukunya. Lihat ini, dikatanya sambil menunjukkan sampel kecil tanah dari tangan korban. Warna dan teksturnya berbeda dari lumpur sawah ini. Artinya, korban tidak mati di sini. Korban dibunuh di tempat lain dan dipindahkan ke sawah ini. Letu Amira yang sejak tadi memperhatikan keadaan sekitar, tiba-tiba berkata, "Kolonel, lihat ke arah pematang itu. Ada bekas seretan kecil di antara rerumputan. Bisa jadi mayat ini dipindahkan ke sini setelah terbunuh." Zulfikar mengangguk. Analisis yang bagus, Amira. Tapi pertanyaannya, siapa yang membunuhnya, dan mengapa hanya ada satu jejak kaki? Jaksa Claudia yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Kita perlu mengidentifikasi korban lebih dulu. Jika dia bukan penduduk desa ini, maka motif pembunuhannya mungkin berkaitan dengan sesuatu di luar Karangjati. Tiba-tiba, seorang pria tua mendekat. Dia adalah Suradipa, kepala desa Karangjati. Wajahnya tegang, matanya menatap mayat dengan ngeri. "Pak Suradipa, apakah Anda mengenal korban ini?" tanya Zulfikar. Suradipa mengangguk perlahan. "Ya, saya mengenalnya. Namanya Prasetyo Rahardian. Dia seorang pengusaha yang sering datang ke desa ini untuk urusan bisnis. Tapi saya tidak tahu mengapa dia bisa mati di sini. Ini mengerikan." "Apa bisnis yang dia jalankan di desa ini?" tanya Letu Abimanyu. "Dia berniat membeli tanah pertanian untuk proyek besar," jawab Suradipa, suaranya bergetar. "Beberapa warga menolak, karena mereka tidak ingin menjual tanah miliknya. Ada banyak perdebatan dalam beberapa minggu terakhir. Jadi ada kemungkinan dia memiliki musuh di desa ini?" tanya Claudia dengan tajam. Suradipa ragu-ragu sebelum akhirnya mengangguk. "Mungkin. Tapi saya tidak yakin siapa yang bisa melakukan ini. Kami orang-orang desa, tidak terbiasa dengan kekerasan seperti ini." Mendengar uraian Suradipa itu, Zulfikar bertukar pandang dengan timnya. "Kita perlu menyelidiki lebih jauh. Nik, tolong pastikan waktu kematian dan apakah ada tanda-tanda lain yang bisa memberi kita petunjuk. Abimanyu, Amira, tanyakan pada warga, apakah ada yang melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan tadi malam. Claudia, kita perlu memeriksa catatan bisnis korban. Jika dia memiliki musuh, kita harus menemukannya." Sebelum video cerita misteri detektif ini berlanjut, ada baiknya para penonton untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik,
dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita misteri, horor, mistis, atau klinik yang terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Fajar mulai menyingsing di desa Karangjati, menyibak kabut yang menggantung rendah di atas sawah. Zulfikar dan timnya bergerak cepat untuk mengungkap misteri yang menyelimuti kematian pengusaha Prasetyo Rahardian. Dengan satu-satunya jejak kaki di lumpur sebagai petunjuk, mereka harus menggali lebih dalam ke dalam kehidupan korban dan rahasia yang mungkin tersembunyi di desa terpencil ini. Dokter Nikolai telah selesai melakukan pemeriksaan awal pada mayat Prasetyo. Ia kini duduk di depan meja kayu sederhana di rumah kepala desa, sambil mencatat hasil temuannya. Korban diperkirakan meninggal sekitar 7 hingga 9 jam sebelum ditemukan, kata Nikolai. Tanda-tanda cekikan di lehernya menunjukkan korban dibunuh dengan metode strangulasi manual. Yang lebih aneh, ada bekas pukulan di belakang kepalanya, mungkin akibat benda tumpul. Abimanyu yang berdiri di sudut ruangan menyimak dengan serius. Jadi ada kemungkinan dia dipukul dulu, lalu dicekik hingga mati? Nikolai mengangguk. Itu hipotesis awal saya. Tapi ada yang lebih menarik. Saya menemukan partikel tanah yang berbeda di bawah kuku korban. Artinya, korban kemungkinan besar dibunuh di tempat lain sebelum mayatnya dipindahkan ke sawah. Zulfikar menatap peta desa yang terbentang di atas meja. Kita harus menemukan lokasi asli pembunuhan ini. Jika Prasetyo memang punya musuh di desa ini, kita harus tahu siapa saja yang berurusan dengannya sebelum kematiannya. Jaksa Claudia menatap Suradipa, kepala desa yang tampak gelisah. Pak Suradipa, Anda mengatakan Prasetyo sering datang ke desa ini untuk urusan bisnis. Bisa Anda jelaskan lebih lanjut? Suradipa menghela napas berat. Prasetyo memiliki rencana besar untuk membeli tanah di desa ini dan mengubahnya menjadi kawasan wisata. Beberapa warga mendukungnya, tapi banyak juga yang menolak. Mereka takut kehilangan lahan pertanian mereka. Apakah ada warga yang secara terbuka menentang rencana ini? Ditanya Amira dengan nada tajam. Suradipa mengangguk perlahan. Ya, ada beberapa orang yang paling vokal. Salah satunya adalah Darminto, pemilik lahan sawah tempat mayat ditemukan. Dia sangat menentang proyek itu. Menarik, gumam Abimanyu. Apakah Prasetyo pernah bertengkar dengan Darminto atau ada ancaman sebelumnya? Saya tidak tahu pasti, jawab Suradipa. Tapi beberapa hari lalu, saya mendengar ada pertengkaran di warung kopi desa. Beberapa warga mengatakan mereka melihat Prasetyo dan Darminto terlibat adu mulut cukup panas. Zulfikar bertukar pandang dengan Claudia. Kita perlu bicara dengan Darminto. Bisa Anda tunjukkan rumahnya? Suradipa mengangguk dan berdiri, lalu mengajak mereka keluar. Matahari sudah mulai naik, menghangatkan desa yang masih diselimuti ketegangan. Mereka berjalan melintasi pematang sawah menuju rumah Darminto, berharap menemukan jawaban atas misteri kematian Prasetyo Rahardian. Pagi di desa Karangjati semakin terang, tetapi misteri kematian Prasetyo Rahardian justru semakin kelam. Zulfikar bersama timnya masih berada di rumah Darminto, mencoba mengorek keterangan dari pria pemilik lahan tempat mayat Prasetyo ditemukan. Darminto, seorang pria berusia 50-an dengan wajah keras terbakar matahari, duduk gelisah di kursi kayu usang di beranda rumahnya. Matanya menatap tajam ke arah Zulfikar, sementara tangannya meremas ujung sarung yang dikenakannya. Saya tidak membunuh Prasetyo, suaranya bergetar, tetapi nadanya penuh keyakinan. Memang betul, saya marah padanya. Dia ingin membeli tanah saya dengan harga murah, dan mengusir saya dari warisan nenek moyang saya. Tapi saya bukan pembunuh. Saya bahkan tidak bertemu dengannya sejak pertengkaran terakhir kami di warung kopi. Zulfikar menatap pria itu dalam-dalam. Darminto,
Kami hanya ingin mencari kebenaran. Anda mengatakan tidak bertemu Prasetyo. Setelah pertengkaran itu, tapi ada beberapa warga yang melihat Anda berjalan ke sawah di malam kematiannya. Bisa Anda jelaskan? Darminto tampak kaget. Itu tidak benar. Saya di rumah sepanjang malam. Istri saya bisa menjadi saksi. Jawaban Darminto itu membuat Abimanyu dan Amira bertukar pandang. Kami harus berbicara dengan istri Anda, kata Amira dengan nada tegas. Darminto memanggil istrinya, seorang wanita parubaya bernama Sariah. Dengan suara lemah, Sariah mengangguk saat ditanya, apakah suaminya ada di rumah sepanjang malam. Dia pulang sejak sore dan tidak keluar rumah, katanya dengan ragu. Setidaknya, saya tidak melihatnya pergi. Jadi Anda tidak yakin? Tanya Claudia Ashari, sang jaksa kriminal. Apakah ada saat di mana Anda tertidur atau tidak memperhatikannya? Sariah menunduk, ragu-ragu. Saya tidur lebih awal malam itu. Saya tidak tahu pasti, apakah dia keluar setelah saya tidur. Darminto tampak gusar. Saya tidak keluar, sumpah. Zulfikar menatapnya lekat-lekat sebelum menghela napas. Baiklah, untuk saat ini, kami akan mencatat alibi Anda. Tapi jika terbukti ada kebohongan, kami tidak akan ragu untuk menindaklanjutinya. Sementara itu, Dr. Nikolai menemukan kejanggalan lain pada hasil pemeriksaan mayat. Lumpur di sepatu korban tidak sama dengan lumpur sawah tempat dia ditemukan, katanya sambil menunjukkan sampel tanah. Ada kemungkinan korban dipindahkan dari lokasi lain, sebelum akhirnya dibuang di sawah ini. Dan kita kembali ke pertanyaan awal, gumam Abimanyu. Bagaimana mungkin hanya ada satu jejak kaki di lumpur sawah, tetapi tidak ada jejak lain yang menunjukkan bagaimana dia sampai di sana? Zulfikar menghela napas. Itulah misteri yang harus kita pecahkan. Dan aku yakin, seseorang di desa ini tahu jawabannya. Kita hanya perlu mencari tahu siapa yang menyembunyikan kebenaran. Mereka pun memutuskan untuk menggali lebih dalam, mencari alibi yang rapuh dan jejak yang hilang di tengah kabut misteri desa Karangjati. Mentari siang menyinari desa Karangjati, tetapi hawa sejuk lereng Gunung Lawu tetap membungkus suasana yang semakin tegang. Tim penyelidik Zulfikar kembali berkumpul di rumah kepala desa, menganalisis setiap detail temuan mereka sejauh ini. Sementara itu, Dr. Nikolai sibuk di meja kayu kecil, mengamati hasil pemeriksaannya terhadap mayat Prasetyo Rahardian. Ada sesuatu yang tidak biasa pada luka di belakang kepala korban, ucap Nikolai sambil mengangkat selembar foto hasil autopsi. Bekas pukulannya bukan akibat benda tumpul biasa. Bentuk lukanya panjang, sedikit cekung, dan ada serpihan kecil yang saya curigai berasal dari kayu. Letu Amira mengerutkan kening. Kayu. Jadi, bisa saja korban dipukul dengan sesuatu seperti tongkat atau kayu panjang? Nikolai mengangguk. Kemungkinan besar begitu. Tapi ini bukan kayu sembarangan. Dari serpihan yang saya analisis, sepertinya berasal dari jenis kayu jati tua, yang memiliki serat kuat dan padat. Jaksa Claudia menatap Nikolai dengan penuh perhatian. Lalu, luka cekikan di leher? Apakah korban masih sadar setelah dipukul? Saya rasa tidak. Pukulan itu cukup kuat untuk membuatnya kehilangan kesadaran, atau bahkan bisa menyebabkan kematian dalam beberapa menit jika pukulannya lebih dalam. Namun, pelaku memastikan korban tidak bernapas lagi dengan cara mencekiknya setelah itu, jawab Nikolai. Zulfikar menatap peta desa di hadapannya. Kayu jati tua. Itu bukan sesuatu yang mudah ditemukan di sini. Hanya ada beberapa bangunan di desa ini yang menggunakan kayu jati tua. Rumah siapa saja yang memilikinya? Kepala desa Suradipa yang sejak tadi mendengarkan, akhirnya angkat bicara. Di desa ini, hanya beberapa tempat yang masih memiliki kayu jati tua. Salah satunya adalah rumah Darminto, karena itu warisan dari keluarganya. Selain itu, ada juga di gudang penyimpanan tua dekat hutan.
Letu Abimanyu segera mencatat informasi itu. Kalau begitu, kita harus memeriksa gudang penyimpanan itu dan rumah Darminto. Bisa saja alat yang digunakan untuk membunuh korban masih ada di sana. Mereka segera bergerak menuju gudang penyimpanan tua yang dimaksud. Bangunan itu terletak agak jauh di ujung desa, dikelilingi pohon-pohon tinggi, dan ditinggalkan dalam keadaan terbengkalai. Pintu kayunya berderit pelan saat Zulfikar mendorongnya terbuka. Di dalam, debu tebal menyelimuti barang-barang tua yang ditumpuk sembarangan. Amira mulai menyisir area itu, mencari sesuatu yang mencurigakan. Di salah satu sudut, Abimanyu menemukan sesuatu yang menarik, sebuah tongkat kayu yang ujungnya patah. "Kolonel, lihat ini," panggilnya. Kayu ini memiliki panjang yang sesuai dengan luka di kepala korban. Dan bagian ujungnya tampak patah baru-baru ini. Nikolai mengambil sampel kecil dari kayu itu, membandingkan dengan serpihan yang ditemukan pada luka korban. Sama. Ini bisa menjadi senjata pembunuhnya. Mendengar asumsi Dr. Nikolai, Zulfikar menghela napas dalam. Kita semakin dekat dengan kebenaran. Sekarang kita hanya perlu mencari siapa yang terakhir kali berada di gudang ini, dan menghubungkannya dengan korban. Misteri ini perlahan mulai terbuka. Langit di atas desa Karangjati mulai gelap, angin dingin dari lereng Gunung Lawu berembus pelan, membawa kesan suram yang menyelimuti desa itu. Di rumah kepala desa, Zulfikar dan timnya berkumpul untuk menganalisis hasil penyelidikan terbaru mereka. Letu Amira menyusun catatan di atas meja kayu tua. Jadi sekarang kita tahu bahwa senjata pembunuhan berasal dari gudang penyimpanan tua dekat hutan, dan korban dipukul lebih dulu sebelum dicekik hingga tewas. Letu Abimanyu menambahkan, gudang itu jarang digunakan. Jika tongkat kayu jati itu berasal dari sana, berarti pelaku punya akses ke tempat itu, dan cukup tahu kondisinya untuk masuk tanpa dicurigai. Jaksa Claudia menatap tajam kepala desa Suradipa, yang tampak gelisah di sudut ruangan. "Pak Suradipa, siapa saja yang memiliki kunci gudang itu?" Suradipa mengusap tengkuknya sebelum menjawab, "Secara resmi, hanya saya dan beberapa orang kepercayaan di desa ini yang memiliki akses ke gudang itu. Tapi, tempat itu sudah lama tidak digunakan. Bisa saja ada orang lain yang masuk tanpa sepengetahuan saya." Dokter Nikolai mengangkat kepalanya dari laporan autopsi. "Jika kita menghubungkan semuanya, ada kemungkinan korban dibunuh di tempat lain, sebelum mayatnya dipindahkan ke sawah. Dan senjata yang digunakan berasal dari desa ini sendiri." Zulfikar menghela napas dalam. "Kita perlu mencari tahu siapa yang terakhir kali berada di gudang itu. Jika kita bisa menghubungkannya dengan korban, maka kita bisa menemukan pelakunya." Mereka memutuskan kembali ke gudang pada malam itu juga. Dengan senter di tangan, mereka menelusuri jalur setapak yang gelap, menuju bangunan tua yang kini terasa semakin menyeramkan. Saat tiba, Amira melihat sesuatu yang mencurigakan di lantai gudang, jejak kaki yang masih baru. "Kolonel, seseorang baru saja berada di sini," bisik Amira sambil menunjuk ke arah jejak itu. Zulfikar memberi isyarat agar timnya tetap waspada. Mereka mengikuti jejak itu yang mengarah ke bagian belakang gudang, di mana terdapat tumpukan kayu yang sebagian terlihat seperti baru digeser. Dengan hati-hati, Abimanyu menarik salah satu papan kayu. Di balik tumpukan papan kayu itu, mereka menemukan sebuah kantong kain kotor berisi benda-benda aneh, sepotong kain batik berdarah, sebuah pisau kecil, dan sepucuk surat lusuh. Claudia mengambil surat itu, dan membacanya dengan suara pelan. "Kita tidak bisa membiarkan dia mengambil tanah kita. Jika dia terus memaksa, kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat." Tidak ada tanda tangan, tapi jelas ini ditulis seseorang yang merasa terancam oleh Prasetyo. Abimanyu mengepalkan tangan. Ini bukti konspirasi. Seseorang atau sekelompok orang memiliki rencana untuk menghentikan Prasetyo, bahkan jika itu berarti menghabisinya. Zulfikar menatap surat itu lama.
Sekarang kita hanya perlu mengungkap siapa dalang di balik konspirasi ini. Dan kita tidak akan berhenti sampai kita menemukannya. Kabut tebal turun di desa Karangjati saat Zulfikar dan timnya berjalan perlahan menuju rumah Darminto. Setelah menemukan surat misterius yang mengindikasikan adanya konspirasi terhadap Prasetyo, mereka yakin kunci utama kasus ini ada pada salah satu warga desa yang berusaha menyembunyikan sesuatu. Letu Amira menyalakan senter, menyoroti jalan setapak yang becek akibat hujan semalam. Kolonel, kita harus bergerak cepat sebelum seseorang menyadari bahwa kita semakin dekat dengan kebenaran. Darminto menyambut mereka dengan ekspresi waspada. Ada apa lagi, Kolonel? Saya sudah mengatakan semuanya. Saya tidak tahu siapa yang membunuh Prasetyo. Zulfikar menatapnya tajam. Kami menemukan surat di gudang penyimpanan tua. Surat yang membuktikan seseorang di desa ini berencana menyingkirkan Prasetyo sebelum dia merebut tanah kalian. Kami ingin tahu apakah Anda tahu siapa yang menulisnya. Darminto menggeleng, tetapi matanya berkedip dengan cemas. Saya tidak tahu tentang surat itu. Saya hanya ingin mempertahankan tanah saya. Tapi membunuh? Itu bukan cara saya. Jaksa Claudia maju selangkah. Kami hanya ingin kejujuranmu, Darminto. Jika Anda tidak bersalah, Anda harus membantu kami menemukan siapa yang ada di balik ini semua. Sebelum Darminto bisa menjawab, tiba-tiba terdengar suara langkah tergesa dari arah belakang rumah. Letu Abimanyu bergegas mengejar, menyorotkan senternya ke bayangan seseorang yang berlari ke arah hutan. Hei! Berhenti, seru Abimanyu. Tetapi bayangan itu terus berlari. Tanpa ragu, Abimanyu dan Amira mengejar sosok itu ke dalam hutan. Kabut semakin pekat, dan langkah mereka terhambat akar pohon serta semak belukar yang lebat. Namun, mereka akhirnya melihat sosok tersebut tergelincir dan terjatuh di sebuah tanah lapang kecil. Amira menodongkan pistolnya. Jangan bergerak. Saat cahaya senter menyinari wajahnya, mereka terkejut. Itu adalah kepala desa Suradipa, wajahnya penuh keringat dan matanya dipenuhi ketakutan. Zulfikar tiba tak lama kemudian, menatap Suradipa dengan dingin. Pak Suradipa, ada yang ingin Anda jelaskan kepada kami? Suradipa terdiam sesaat sebelum akhirnya menghela napas panjang. Baiklah. Saya akan mengaku. Saya tahu siapa yang membunuh Prasetyo. Ia menelan ludah, lalu melanjutkan, tapi saya bukan pelakunya. Saya hanya menutupi seseorang yang lebih berkuasa di balik semua ini. Semua orang saling berpandangan, menyadari jika mereka baru saja membuka babak baru dalam penyelidikan. Pengkhianatan yang mereka cari, ternyata lebih dalam dari yang mereka duga, tersembunyi di balik kabut tebal desa Karangjati. Malam di desa Karangjati semakin pekat, dan kabut yang menyelimuti desa seakan menjadi saksi bisu bagi kebenaran yang akhirnya akan terungkap. Zulfikar menatap kepala desa Suradipa yang masih terengah-engah setelah pengejaran. Wajahnya penuh ketakutan, tapi di balik itu ada ketegangan yang lebih dalam. Pak Suradipa, suara Zulfikar tegas. Anda mengatakan, Anda tahu siapa pelakunya. Katakan sekarang, sebelum lebih banyak nyawa terancam. Suradipa menundukkan kepala, seakan tengah bergulat dengan pikirannya sendiri. Letu Abimanyu dan Letu Amira berdiri di dekatnya, bersiap jika kepala desa mencoba melarikan diri lagi. Jaksa Claudia mengamati ekspresi Suradipa dengan tatapan tajam, sementara Dr. Nikolai berdiri dengan tangan bersedekap, menunggu konfirmasi yang akan memperjelas hasil otopsinya. Akhirnya, Suradipa menarik napas dalam dan berbicara dengan suara pelan, semua ini berawal dari tanah. Prasetyo bukan hanya seorang pengusaha biasa. Dia datang ke desa ini bukan sekadar untuk membeli tanah, tetapi untuk menggali sesuatu yang berharga. Sesuatu yang tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Zulfikar menajamkan pendengarannya. Apa maksud Anda? Apa yang sebenarnya dicari Prasetyo di desa ini? Suradipa menelan ludah. Harta karun. Ruangan menjadi sunyi. Hanya suara angin malam yang terdengar dari luar.
Letu Amira memecah keheningan. Anda mengatakan ini semua tentang harta karun? Jadi, Prasetyo tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain? Suradipa mengangguk. Ada legenda di desa ini tentang peninggalan kerajaan lama yang tersembunyi di bawah tanah desa. Hanya sedikit yang mengetahui keberadaannya, dan kami sudah lama menjaga rahasia ini. Tapi Prasetyo datang dengan dokumen dan bukti yang menunjukkan bahwa dia tahu lokasi persisnya. Itulah mengapa dia bersikeras membeli tanah kami. Zulfikar menarik napas panjang. Dan seseorang membunuhnya untuk menghentikannya mendapatkan harta itu. Siapa? Suradipa menatap mereka satu persatu, lalu akhirnya berkata, Darminto. Mata semua orang membelalak. Letu Abimanyu segera berseru, Darminto? Pemilik tanah tempat mayat ditemukan? Ya, kata Suradipa dengan getir. Dia yang paling keras menentang penjualan tanah. Tapi dia tidak bertindak sendiri. Ada orang lain yang membantunya. Seseorang yang lebih berkuasa dan ingin memastikan harta karun itu tetap tersembunyi. Claudia bersandar ke meja, mencerna informasi itu. Siapa orang itu? Suradipa menghela napas berat. Seseorang yang selama ini kalian anggap bukan tersangka. Zulfikar semakin waspada. Katakan namanya. Suradipa menundukkan kepala dan berbisik, saya sendiri. Keheningan yang lebih berat menyelimuti ruangan. Letu Amira dan Abimanyu saling bertukar pandang, tak percaya dengan pengakuan itu. Claudia mengepalkan tangannya, dan Nikolai hanya menghela napas panjang. Saya ikut serta dalam konspirasi ini, lanjut Suradipa dengan suara parau. Saya dan Darminto merencanakan semuanya. Kami ingin menakut-nakuti Prasetyo, membuatnya menyerah dan pergi. Tapi segalanya berjalan di luar kendali. Darminto, dalam amarahnya, memukul kepala Prasetyo dengan kayu jati tua dari gudang. Saat sadar bahwa Prasetyo mungkin tidak selamat, kami memutuskan mencekiknya dan membawa mayatnya ke sawah, menciptakan ilusi bahwa dia mati di sana. Lalu jejak kaki yang hilang, tanya Abimanyu. Suradipa menggeleng. Kami menggunakan papan kayu untuk berjalan di atas lumpur, lalu mengangkatnya kembali. Itu sebabnya tidak ada jejak lain. Kami pikir itu rencana sempurna. Zulfikar mendengus pelan. Tidak ada kejahatan yang sempurna, Suradipa. Kami akhirnya menemukan kebenarannya. Darminto akhirnya ditangkap di rumahnya, malam itu juga. Suradipa menyerahkan diri tanpa perlawanan. Jaksa Claudia segera menyiapkan tuntutan hukum bagi mereka berdua. Desa Karangjati yang selama ini menyembunyikan rahasia kelamnya, kini harus menghadapi kenyataan jika kebenaran akhirnya terungkap. Saat malam semakin larut, Zulfikar menatap kabut yang masih menyelimuti desa. Kasus ini mungkin telah selesai, tetapi rahasia desa ini akan terus bergema di benaknya. Sebuah misteri yang berakhir, tapi menyisakan jejak tak terhapuskan di tanah Karangjati. Tamat.